Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini aku ada di depan stasiun Bandung. Dan dari stasiun Bandung ini aku bakal naik kereta api dari Bandung ke Surabaya lewat jalur utara. Jadi untuk dari Bandung ke Surabaya itu kan rata-rata lewatnya jalur selatan, lewat Tasikmalaya, Kroya, Yogyakarta. Nah, kali ini aku lewatnya jalur utara, yang sebelumnya jadwal kereta ini tuh cuma ada di malam hari aja. Nah, mulai GPK 2025 atau 1 Februari 2025 kemarin, kereta api ini punya dua jadwal keberangkatan, pagi dan malam. Dan dengan cerah-cerahnya kayak gini, aku bakal naik jadwal yang baru, yaitu jadwal pagi kereta api Harina. Nah, kira-kira seperti apa perjalananku naik kereta api Harina dari Bandung ke Surabaya lewat jalur utara? Tonton saja video ini sampai selesai. Suasana stasiun Bandung pagi ini terlihat cukup ramai ya. Sekarang itu aku melakukan perjalanan di tanggal 21 Maret yang dimana hari ini sudah mulai pada mudik lebaran, mendekati arus mudik juga. Dan mungkin sekarang ini sudah banyak yang sudah libur ya, sekolahnya atau kerjanya atau kuliahnya. Nah, makanya ini mulai ramai nih stasiunnya. Dan aku ini ada di pintu utara yang dimana ini pintu masuk khusus kereta jarak jauh aja. Jadi kereta lokal itu nggak bisa masuk dari sini, masuknya dari pintu selatan sana yang ada tubuh lokomotifnya. Nah, kereta api Harina yang aku naiki itu masih sekitaran 1,5 jam. Sekarang masih jam 8.05, keberangkatan jam 9.35. Ya, mungkin kita cari-cari apa dulu di sini. Nah, di sini tuh juga ada tenan-tenan, ada Max Coffee, kemudian ada roti O, ada Polu susu kalau nggak salah di situ, buat oleh-oleh. Alpha Express juga ada. Dan untuk area masuknya di sini ruang tunggu, sedangkan boardingnya itu di arus pintu sana. Nah, ini untuk area dalamnya lebih lengkap lagi ya. Kalau dari luar kan kelihatan sedikit. Nah, di sini ada banyak tuh toko oleh-oleh, ada Indomaret juga di sana. Nah, untuk mesin cetak tiketnya di sini untuk stasiun Bandung itu sudah ada boarding face recognition, nggak perlu cetak tiket. Tapi ya kalau mau cetak tiket nggak masalah seperti ini. Nah, jadi ini tiketku Harina pagi dari Bandung jam 9.35 sampai Surabaya Pasar Turi jam 20.10 atau memakan waktu kurang lebih sekitaran 10,5 jam ya. Nah, aku ambilnya di kelas premium karena premiumnya Harina ini harga tiketnya paling masuk akal. Oke, ini di area boardingnya stasiun Bandung. Nah, ada boarding face recognition. Boarding face recognition ini pertama kalinya dihadirkan di sini di stasiun Bandung. Nah, ini untuk boarding manual, misal teman belum pengen daftar face recognition masih bisa boarding manual di sini. Oke, kita langsung masuk aja. Oke. Kita nunggu di sini ada. Ya, ini yang baru masuk kereta feeder dari stasiun Padalarang ke Bandung, mengangkut penumpang kereta cepat. Terlihat ramai ya penumpang yang turun. Oke, ini kereta api Harina yang aku naiki sudah dipersiapkan di jalur 2. Nah, itu ya. Untuk mengakses ke jalur 2, kita lewat Skybridge ke jalur manapun sih. Nah, itu. Jadi untuk perpindahan jalurnya safety nih di stasiun Bandung. Dan tentunya pakai eskalator ya, nggak kayak stasiun Garut Bandung kemarin. Cuma lantai datar gitu aja. Nah, ini untuk jalur-jalur lainnya, jalur 7 untuk feeder ke arah Padalarang lanjut kereta cepat. Terus jalur 5 kereta api Malabar tujuan Malang jam 9.30, dan lalu di depannya kereta api Harina yang aku naiki jam 9.35 ke Surabaya Pasar Turi. Nah, ini
ini dia kereta api Harina tujuan Surabaya Pasar Turi di jalur 2. Ya, ini di sebelah kiri kereta api Harina yang aku naiki tujuan Surabaya Pasar Turi, dan di sebelah kanan ini rangkaian kereta api Lodaya tambahan teman-teman, pakai new generation dong. Nah, Lodaya tambahan. Wow, mentang-mentang Lodaya regulernya pakai new generation, tambahannya pun pakai new generation. Ya maklum, kereta Daop 6 itu dispesialkan ya. Nah, kereta api Harina ini di area belakang kelas eksekutif, sedangkan aku di ekonomi premium 1 di paling depan sana. Tapi aku jujur ini ya, seneng ya kalau sekarang paling depan, karena nanti kan kita putar balik di Cikampek, jadi ini nanti di paling belakang. Oke, kita langsung ke ekonomi premium 1. Masih eksekutif 1, kereta makan premium 4321. Nah, ini dia rangkaian paling depan dan aku ada di premium 1, kursi 18. Dapat geseran depan untuk dari Bandung ke Cikampek, mundur ya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita masuk. Ini kursi tengah ya, yang ada pada depan 10-11. Oke, kita di sini. Oke, jadi di belakangku ini rangkaian kereta api Harina. Nah, aku akan menjelaskan sedikit mengenai kereta api Harina. Jadi, kereta api Harina itu sebenarnya adalah kereta pengganti dari kereta api Mahesa yang rutenya dari Bandung ke Semarang juga, tapi melalui Tasikmalaya, kemudian Kroya putar balik ke arah Purwokerto, Selawi, Tegal, dan ke Semarang. Jadi muter-muter. Nah, dianggap kurang menguntungkan dan sepi okupansi. Jadi kereta api Mahesa ini di re-rute atau dialihkan rutenya menjadi lewat Cikampek dan Tegal dengan mengganti namanya menjadi kereta api Harina rute Bandung-Semarang lewat Cikampek. Pada tahun 2003 dirasa okupansinya bagus, kereta api Harina ini menambah jadwal pagi yang semula hanya jadwal malam aja dari Bandung ke Semarang. Nah, namun yang jadwal pagi ini dirasa sepi okupansi dan dihapuskan. Nah, mulai tahun 2013 kereta api Harina rutenya yang awalnya dari Bandung ke Semarang diperpanjang hingga stasiun Surabaya Pasar Turi dengan menghapus kereta api Rajawali rute Surabaya Semarang dan bertahan hingga sekarang ya, sampai sekarang ini. Dan akhirnya kereta api Harina pagi kembali ada mulai tanggal 1 Februari kemarin. Oke, ini dia kereta premium 1 kereta api Harina. Untuk sekarang ini posisinya di paling depan ya. Jadi lokomotifnya akan ditempel di sini. Sedangkan nanti di Cikampek untuk kereta api Harina kan lewat jalur utara. Jadi ke arah Cikampek dulu, nanti di Cikampek putar balik untuk ke arah Cirebon, Semarang hingga Surabaya. Nah, nanti dari Cikampek ke Surabaya lewat Semarang ini bakal jadi paling belakang. Nomor sarana premium 1 yang aku naiki yaitu K30195 SDT. K3 ini kode untuk kereta kelas ekonomi ataupun premium, 0 tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif, 19 tahun mulai dinasnya tahun 2019. 05 merupakan urutan kereta ekonomi di tahun 2019 dan SDT adalah kepemilikan atau yang bertanggung jawab perawat di Pondok Setopo, Surabaya. Jadi kereta api Harina itu rangkaiannya rolling sama kereta api lain yang sama-sama depo Setopo, yaitu kereta api Mutiara Selatan. Jadi kereta api Harina pagi dan kereta api Mutiara Selatan itu saling rollingan dengan menerapkan pola 3 transit atau 3 rangkaian. Jadi kayak kereta api Malabar pagi dan Harina malam pun juga menggunakan pola 3 transit. Sudah banyak kok yang menggunakan pola seperti ini untuk efisiensi penggunaan rangkaian. Nah, ini mulai dinasnya tahun 2019 dan lain-lain.
Di sebelah kiri ini premium stainless steel generasi pertama, ekonomi generasi pertama stainless steel. Nah, di sebelah kanan ini ekonomi stainless steel new generation. Perbedaannya, kalau yang ini tuh masih ada kursi mundur ya, jadi masih setengah maju setengah mundur. Sedangkan ini semuanya sudah ada laju kereta. Lebih nyaman ini sih. Ya semoga nanti Harina bisa gantilah kayak gini. Gak hanya kereta-kereta Solo aja. Untuk saat ini yang pakai new generation di area Bandung cuma kereta api Lodaya, bahkan Lodaya tambahan nih. Trenmark kereta api Harina ini sudah F ya, yang artinya bisa melaju 120 km per jam. Di jadwal baru ini sudah banyak ya kereta api yang melaju di angka 120 km per jam. Dan 45 ini adalah keterangan untuk berat maksimal yang bisa ditampung, yaitu 45 ton, dan 10 adalah jenis bogi atau roda, yaitu bogi K10. Kerangka rodanya ini menggunakan kerangka roda K10. Dan untuk harga tiket kereta api Harina dari Bandung ke Surabaya lewat jalur utara ini di sekitaran 340 sampai 370 tergantung hari keberangkatan. 340 itu di hari Senin sampai dengan Kamis, sedangkan 370 itu di hari Jumat sama Minggu. Itu kalau di musim normal ya. Tapi karena ini mendekati musim Lebaran, jadi harga tiketnya pada naik dan Harina ini dikenakan tiket 420. Nah, kereta api Harina ini khususnya di kereta kelas premium, kereta Harina bawa 2 kelas ya tadi, eksekutifnya di jajaran belakang. Ini menjadi ekonomi yang menurutku paling pas ya harganya ya, dengan kelas premium yang dimana untuk rute Bandung Surabaya itu masih tertingginya kelas premium untuk ekonomi. Itu di harga 300 ribuan. Sedangkan kereta api Mutiara Selatan itu jika normal itu sudah di angka 400 lebih. Dan ada lagi kereta api Pasundan, ekonominya ekonomi 106 tempat duduk kayak kereta api lokal Bandung Raya tadi yang barusan lewat, itu harga tiketnya sekitaran 270 sampai 290. Bahkan di musim lebaran ini itu harga tiketnya 300 lebih teman, dengan ekonomi tegak. Ya, kereta api Harina ini baik perjalanan pagi ataupun perjalanan malam itu menjadi pilihan terbaik menurutku ya. Oke, sudah tersambung dan lokomotif dinasnya adalah CC 206 1327 di Pondok YK atau Yogyakarta. Jadi ini lokomotifnya Jogja teman-teman, dipakai kereta yang nggak lewat Jogja. Nah, ini lokomotif CC 206 dengan ciri khas 2 kabin di depan dan di belakang, sudah bar penyejuk udara, sudah ber-AC di dalam. Jadi kita dingin, masinis pun juga dingin.
barusan dilakukan uji rem statis, jadi lokomotifnya ngegas dan ngerem dengan diam di tempat ya, statis, untuk menguji pengeremannya bagus apa enggak. Karena untuk rute Harina ini ke arah sana itu cukup terjal teman-teman, naik turun berkali-kali, makanya harus di tes rem. Pelanggan yang kami hormati, saat lagi kereta api Harina akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi dengan pemberhentian di stasiun Cimahi, Padalarang, Purwakarta, Cikampek, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang Tawang, Bangjateng, Nerombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan Surabaya Pasar Turi. Terima kasih. Selamat pagi. Kami hormati, atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Harina yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 35 menit. Kereta api Harina sekarang sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung tepat waktu pukul 9.35. Untuk kondisi sekarang masih tergolong cukup lumayan ya, masih belum penuh. Di depanku ini 3 baris masih kosong, 2 baris masih kosong. Nah, karena ini di belakang lokomotif persis tuh, di belakang sana, jadi kedengaran akselerasi lokomotif sama klaksonnya tentunya. Ya, dari Bandung ke Cikampek kayak gini. Nah, untuk kondisi kursiku berlawanan dengan laju kereta atau mundur, tapi nggak apa-apa, nanti dari Cikampek kita bakal searah perjalanan yang tentunya mendominasi nanti. Ini aku duduk di kursi 18A, mendapatkan jendela yang lumayan lebar, tapi masih terbagi dengan penumpang yang di depan. Jadi kalau misalkan penumpang depan ini ada dan butuh jendelanya ditutup, ya, tapi kayaknya sedikit sih, lebih dominan temboknya. Fasilitas yang didapatkan kalau naik kereta api kelas premium seperti inilah kurang lebih. Untuk jarak kaki, ya namanya kelas ekonomi, sempit ya, tapi masih bisa gerak-gerak kakinya. Depan sini ada kantung yang disediakan waste bag atau kertas untuk sampah yang ramah lingkungan ini dan mudah terurai tentunya. Terus di sini ada tatakan meja untuk naruh-naruh barang, HP saat ngecas kayak gini, ataupun naruh gelas ataupun botol. Di bawahnya ada stop kontak untuk mengisi daya, HP, tablet ataupun laptop. Oh ya, di sini juga ada gantungan. Terus apa lagi ya? Oh ya, reclining seat. Jadi kelas premium ini bisa di reclining atau di bawah situ. Jadi bisa direbahkan, tapi kalau misalkan penumpang di belakang ini ada, ya jangan terlalu rebah lah. Di atas ini ada rak bagasi yang muat untuk tas ataupun koper sesuai dengan anjuran maksimal 20 kilo. Nah, sesuaikan sendiri 20 kilo itu ukurannya seperti apa. Jangan besar-besar dan jangan lebar-lebar juga. Terus ada TV yang biasanya menayangkan cuma promosi aja. Untuk kondisi rangkaian, AC-nya lumayan dingin teman-teman. Tapi tadi dibandingkan dengan di luar, udara di luar masih dinginan udara di luar, tapi lumayan sih. Mungkin masih adaptasi aku ya, karena udara dari luar dan masuk sini dinginnya beda. Nanti sepanjang perjalanan, karena ini panas juga. Ya, kita nikmati aja perjalanan bersama kereta api Harina pagi ini menuju Surabaya Pasar Turi selama kurang lebih 10,5 jam. 1,5 jam kita dengarkan klakson buang-buang. Ini kita udah Cimindi aja nih, persiapan masuk stasiun Cimahi sebagai perhentian pertama. Customers are prohibited from bringing dangerous goods in accordance with RIT or regulation concerning the international carriage of goods by rail, such as gas, liquids, or other flammable materials. There are several facilities you can use on this train journey. This train is equipped with luggage storage located above your seat. Perhentian pertama stasiun Cimahi. Di sini kita perhentiannya 2 menit dan penumpangnya naik lumayan teman-teman.
Ya, memang tujuannya hari ini menyasar penumpang-penumpang dari arah sini, kemudian jalur Pantura ke arah Surabaya. Oh, kita papasan tuh sama feeder. Untuk toilet kereta kelas premium di kereta api Alina ini ada di satu ujung aja, di dekat kursi nomor besar ya, kursi 20. Jadi ini langsung disediakan dua toilet, toilet pria dan toilet wanita. Cuma untuk toilet ini di kelas premium ya masih terdapat perbedaan, yaitu toilet prianya kloset jongkok, sedangkan toilet wanitanya kloset duduk. Nah, ini kita lihat toilet prianya dulu. Nah, masih kloset jongkok. Terus ada wastafel, kemudian sabun, cermin, tempat sampah di bawah situ, ada shower closet, flus, pegangan, dan gantungan di sini. Tapi lumayan sih bersih nih, bersih banget malah. Tuh, itu toilet wanitanya. Nah kan, closet duduk ada perbedaan. Perjalanan kereta api Harina saat ini berhenti di stasiun Padalarang. Ternyata di sini selain berhenti juga bersilang dengan kereta api Parahyangan dari Jakarta Gambir tujuan akhir Bandung dari arah sana. Nah, ini stasiun Padalarang, stasiunnya gede ya sekarang ya. Di atas ini tuh akses untuk ke stasiun yang sana. Stasiun Padalarang ini ada dua jenis, stasiun kereta cepat di sana, nanti kita lihat, dan stasiun kereta reguler di sini. Untuk pergerakan naik penumpang kayaknya minim deh di sini ya, atau malah nggak ada. Nah, stasiun kereta api biasanya di sebelah sana. Di sana itu juga ada kereta api lokal Bandung Raya dari stasiun Padalarang ini tujuan akhir Cicalengka ya. Lagi proses pindah haluan. Dan di sana sih lokomotifnya persiapan berangkat kayaknya. Nunggu Parahyangan dulu mungkin. Nah, bisa dilihat di sana. Tuh menanjak teman-teman. Jadi dari Padalarang sampai ke arah Sasak Saat, kemudian Pleret sampai ke Purwakarta itu jalurnya naik turun dan berliku-liku melintasi perbukitan. Jadi itulah makanya tadi di tes rem ya. Nah, itu juga ada jalur lain ke kiri yang berumput, itu bekas percabangan ke arah Cipatat lewat Takuk Apu yang sekarang nonaktif. Nah, di sini stasiun kereta cepatnya, cuma nggak kelihatan ya teman-teman. Tuh kelihatan bangunannya dikit. Dan untuk di area sini itu khusus feeder dari Padalarang ke Bandung untuk transitnya penumpang kereta cepat. Oke, ini dia kereta api Parahyangan. Persiapan berjalan langsung stasiun Padalarang.
Kalau diinjek gitu. Enggak. Kabupaten Bandung Barat. Terowongan ini dilakukan penjagaan khusus sehingga pada uji terowongan dapat terlihat gardu jaga untuk juru periksa terowongan. Dear passengers, in a moment, we will enter one of the historical refugees of PT Kereta Api Indonesia, the Sasak Saat Tunnel. The Sasak Saat Tunnel is the second longest railway tunnel in Indonesia after the Wilhelmina Tunnel in Cibilang, Aceh. Oke, tiba-tiba ada yang ngirim nih. Siapa yuk? 2 kopi hitam sama 1 air mineral. Ya untungnya kopinya nggak diseduh sih, jadi ya biasa buat nanti lah. Ya terima kasih yang udah ngirim ya.
Kereta api Haryana pagi saat ini sampai di stasiun Purwakarta jam 11.12 awal 4 menit. Di sini berhenti sampai jam 11.24 yang artinya masih 12 menit lagi. Masih lama di sini. Dan di sini kereta api Haryana ketemu sama kereta api Serayu dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir stasiun Purwakarta lewat Bandung. Dan di sebelah kanan ini terdapat kuburan kereta, teman-teman. Kuburan kereta yang udah lama nggak terpakai. Nah, ini ada kereta eksekutif dan sebagainya yang udah nggak layak pakai. Ada KRL juga bahkan banyak. Nah, jadi kalau misalkan kereta sudah umurnya udah tua ataupun rangkanya udah nggak layak, nah itu diparkirnya atau ditempatkannya di sini. Ada ke satu berapa nih? Ke 158 ya, 58 ya, 5802. Ini kalau nggak salah dulu sering nyantol di kereta Sancaka, teman-teman. Di tahun 2019 terakhirnya. Berarti waktu itu umurnya udah 61 tahun. Wow. Dan akhirnya sekarang ditumpuk di sini nih. Dan lagi-lagi ada yang ngirim, teman-teman. Ini kayaknya serabi deh ya, serabi kuah gitu. Kuah manis. Nggak tahu harganya berapa, tapi tiba-tiba tadi Praminya datang, Prama. Ya, terima kasih yang udah ngirim ya. Oke, kita coba. Lumayan. Persiapan masuk stasiun Cikampek. Nanti kita bertemu dengan jalur dari arah Cirebon dan ke arah Surabaya. Nah, nanti kita akan bergerak ke sana dari jalur yang dari arah Bandung ini. Nanti jalur yang ke arah Semarang di sini. If you end your trip at Cikampek Station, please prepare yourself and check your Wih, kita balapan. for your own safety. It is Sama apa forbidden ini? to open the train door before the train completely stops. Sawung gali rasanya. PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Wih. Nah, itu jalur yang dilewati
Sawung Galih dari arah Cirebon. Nanti kita akan ke arah sana dan ada pesanan nanti. Jadi kereta sini maju searah perjalanan. Saat ini perjalanan kereta api Harina sampai di stasiun Cikampek dan lokomotif kereta api Harina akan dilepas dari ujung yang ekonomi 1, premium 1, nanti akan dipindah ke ujung depan sana dekat pembangkit atau dekat area eksekutif untuk ke arah Cirebon hingga Surabaya Pasaturi lewat Semarang dan berarti di sini kurang lebih sekitaran 25 menit. Dan ini persiapan langsir lokomotifnya. Dan untuk penumpang yang naik dari stasiun Cikampek lumayan teman-teman. Wow. Berarti hari ini pasarnya lumayan. Tapi ini mendekati ini ya musim liburan sih. Ya, kereta api Purwojaya tambahan. Sekarang kereta-kereta tambahan sudah mulai jalan ya. Dan Purwojaya ini jalan 3 kali PP. 3 kali dari Jakarta dan 3 kali dari Cilacap. Pagi, sore sama malam kalau nggak salah. Oke, itu dia kereta api Tegal Bahari tujuan Tegal. Rangkaian panjang, rangkaian istirahatnya kereta api Gumarang. Nah, nanti kereta api Tegal Bahari ini bakal kita susul, teman-teman. Walaupun jalan di depan kita ya. Karena Tegal Bahari itu kecepatannya cuma 100, sedangkan Harina ini 120. Kalau nggak salah di stasiun Cirebon Perujakan nanti kita menyusul kereta api Tegal Bahari. Nah, di sebelah kanan ini ada turntable atau meja pemutar lokomotif yang bertujuan untuk memutar lokomotif yang single kabin. Jadi kayak lokomotif CC 01, 03, 04 yang di sini ya. Nah, itu kalau misalkan perhentian terakhirnya di sini diputar di sana. Semisal kereta api lokal Walahar dan Jatiluhur. Lokal Walahar dan Jatiluhur. Di sana juga ada kereta cadangan kayaknya ya, atau kereta posko, karena ini musim lebaran ya, jadi harus ada cadangan. Semisal ada apa-apa gitu. Ada pembangkit sama lokomotif CC 06. Ini akan ada kereta api lagi dari arah Jakarta masuk di jalur 4 dan berhenti nih kayaknya ya. Kereta api Cakra Buana dari Jakarta Gambir tujuan akhir Cirebon. Ini dia keretanya. Dan kalau nggak salah kita bakal menyusul kereta ini juga, teman-teman. Di stasiun Howard Gelis atau Jati Barang gitu.
Ya, kereta api Cakrabuana berhenti di stasiun Cikampek. Normal ya. Kereta api Cakrabuana tujuan Cirebon sudah berangkat. Jadi Cakrabuana ini sebenarnya adalah kereta api Argo Cirebon yang ganti nama menjadi Cakrabuana dan rutenya juga berubah. Ini sebelumnya dari Purwokerto ke Jakarta, kemudian Jakarta Cirebon, Cirebon Jakarta, dan nanti dari Jakarta ke Purwokerto. Seperti itu. Dan ini akan segera berjalan langsung di jalur 3 kereta api tambahan lagi dari Yogyakarta ke Gambir, tambahan YKGMR. Wow, rame nih keretanya. Tuh keretanya. Jadi serasa niat hunting ya di sini ya. Padahal mah kita naik kereta standby-nya lama. Oh ternyata kelas campuran teman-teman, kirain full eksekutif. Dan itu eksekutifnya PWT punyanya Purwokerto. Mungkin buat Purwojaya nanti ya. Wah, patut ditunggu tuh. Ya, kereta api Harina di sini masih 8 menit lagi, berangkat kembali pukul 12.10. Nah, dari Cikampek nanti kita langsung ke Cirebon, jadi gak berhenti. Makanya kita bisa menyusul kereta api Cakrabuana, karena Cakrabuana itu ada beberapa perhentian dari Cikampek ke Cirebon. Walaupun sama-sama 120 ya, Cakrabuana 120, ini 120. Dari arah Bandung berjalan langsung kereta api Parahyangan fakultatif rangkaian Turangga ini. Wow, rame. Stasiun Surabaya Pasar Turu, persiapan diberangkatkan. Oh, kita berangkat dulu. Kayaknya itu ditahan dulu deh. Nggak tahu kereta apa itu. Oke, persiapan berangkat. Tepat waktu pukul 12.10, kereta api Harina diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek setelah putar posisi lokomotif, pindah haluan lokomotif. Itu kereta api yang di belakang tuh masih tertahan sinyal. Ngejar jembatan itu paknya apa ya? Bapak, Kira-kira sama ngejar jembatan. mari kita menuntut sih Pak. Menuntut ini gitu. Nah, iya, maksudnya bapaknya apa? Aduh. Pacar Pak, pacar utama nih. Ngejar itu jam berapa? Jam setengah jam songo. Jam sama tekan gini. Iya di Cikampek. Pacar nih. Waktu ini belum kosong nih, buat nanti 10 malam Pak. Jam ada Cikampek.
kereta api Arina sudah diberangkatkan dari stasiun Cikampek dan ambil jalur kiri ke arah Cirebon, Semarang, Surabaya. Nah, untuk kondisi penumpang kayaknya bertambah nih ya dari stasiun Cikampek. Kursi depanku ini sudah ada orangnya. Ya, kita nikmati. Nah, selepas Cikampek ke arah Surabaya ini kecepatannya bisa 120 nih top speed. Tadi dari Bandung ke Purwakarta itu rata-rata 60, 50 dan paling tinggi tadi 100 di antara Bandung Padalarang dan Purwakarta ke arah Cikampek. Ya, kita kebut-kebutan habis ini. Dan sekarang posisi ekonomi 1 menjadi paling belakang dan kursiku 18A menjadi searah perjalanan kereta. Nah, nggak mundur kan sekarang? Ya, mantap. persiapan stasiun Cirebon. Jam 13.34. Kita merapat stasiun Cirebon awal 4 menit nih. Harusnya berarti di sini 6 menit, ketambahan 4 menit jadi 10 menit. Berarti di sini Cirebon. Panas banget di luar. Stasiun Cirebon
berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Hati-hati saat Anda melangkah, mohon diperhatikan antara celah peron dengan kereta. Perjalanan kereta api Harina telah sampai di stasiun Cirebon. Awal 4 menit di sini, yang normalnya berhentiannya 6 menit. Yang naik dari sini lumayan nih. Di premium 1 juga ada. Nah, ini yang baru nyebrang juga ada. Nah, di sini terjadi pergantian masinis, kemudian kondektur. Nggak tahu polsuskannya ganti apa enggak. Jadi masinis dan kondektur sampai di sini yang aku ketahui. Dan dilanjutkan dengan masinis ataupun kondektur pengganti. Jadi lintasannya Bandung Cirebon ya untuk etape pertama. Di Cirebon ini panas. Ramai teman-teman. Udah mulai arus mudik ya, makanya udah mulai ramai. Apalagi hari ini hari Jumat PJKA. Dan juga dilakukan proses isi tangki toilet, air toilet karena digunakan sepanjang jalan ya. Jadi diisi secara berkala. Stasiun Cirebon masih ada waktu 8 menit lagi sampai jam 13.44. Kereta api Sembrani dari Surabaya Pasar Turi Tujuan Akhir Gambir. Kereta tercepat kedua ya dari Surabaya ke Jakarta, 8,5 jam. Tercepat masih di Argo Promanggrek. Sekarang 7 jam 45 menit Argo Promanggreknya. Kosong nggak? Hijau itu. Ada. Sudah berangkat dari stasiun Cirebon dan tadi kita berjalan langsung di stasiun Cirebon Perujakan menyusul kereta api Tegal Bahari yang tadi kita temui di stasiun Cikampek dan sempat menyusul kita juga. Dan di stasiun Cirebon Perujakan juga ada percabangan ya, kita ambil lurus atau jalur kiri ke arah Semarang via Tegal, sedangkan ada jalur lainnya ke kanan ke arah Purwokerto Yogyakarta.
Harina baru saja berjalan langsung di stasiun Losari. Setelah ini di stasiun Tanjung, kereta api Harina kembali menyusul kereta api, yaitu kereta api Erlangga dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Jadi dalam perjalanan kali ini itu menyusul 3 kereta api ya. Yang pertama tadi kereta api Cakrabuana di stasiun Aur Gelis, kemudian kereta api Tegal Bahari di stasiun Cirebon Perusakan, dan yang ketiga yang akan kita susul ini kereta api Erlangga di stasiun Tanjung. Perjalanan kereta api Harina saat ini sampai di stasiun Tegal pukul 14.29 awal 3 menit, dan di sini berhenti hingga pukul 14.37 yang artinya 8 menit di sini. Untuk penumpang yang turun di sini lumayan banyak dan yang naik juga ada. Jadi kereta api Harina ini juga membantu rute-rute terdekat kayak gini nih. Karena kan dari Bandung nggak ada jadwal lagi ke arah jalur utara. Sebelumnya ada Ciremai, cuma udah nggak ada lagi. Di stasiun Tegal ini nampaknya lagi ada semacam renovasi gitu ya di area depan stasiun sana. Bahkan di area ini kayaknya sebelumnya apa ya, bangunan-bangunan gitu. Mungkin dijadikan lahan parkir. Nah tuh pintu masuknya. Ya kayaknya setelah ini aku mau ke kereta makan, mau cari makan atau jajan aja lah. Ya kita coba ke kereta makannya ya. Untuk kereta makan di belakang, di depan ekonomi 4 dan di belakang eksekutif 1 ya. Itu kereta makan. Area makannya. Oke. Oke, saat ini aku sudah ada di kereta makan. Nah, untuk kursi-kursinya kurang lebih kayak gini, ada yang untuk 4 orang. Nah, ini ada satu untuk 2 orang aja. Dan untuk suasananya ini dingin banget teman-teman. Di kereta makan lebih dingin dari kereta premium yang aku naik tadi. Nah, dengan tentu oh ya ada colokannya juga ya. Tuh di sini ada 4 malah. Ada tiaranya juga malah di sini. Ya, aku sambil nunggu makan yang aku pesan. Jadi kita berangkat dari stasiun Tegal. Oke, pesananku sudah datang. Ini nasi frozen sih, tapi nggak apa-apa. Nasi sapi lada hitam. Untuk menu yang tersedia saat aku pesan ini, itu ada nasi rendang padang sama apa tadi ya, lupa. Pokoknya ada 3. Pengennya sih CFC, cuma nggak ada. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini ada sayurnya, ada jagung, kacang polong, wortel. Nah ini sapi lada hitam, sendok garpu yang belum wooden cutlery, masih plastik, kerupuk udang dan nasi. Oke, kita coba rapikan dulu ya. Oke, ini penampakan yang aku rapihin ya, benar-benar aku rapihin. Kotak gini. Nasi sapi lada hitam dengan harga 44.000. Ya walaupun frozen gini tapi tampilannya lebih enak lah. Harga 44.000 ya jelas mahal ya. Harga makanan di kereta itu nggak ada yang murah. Mungkin kalau di bawah ini ya mungkin sekitaran 20-25.000 lah. Oke, mari kita makan. Oh ya, sama ini teh pucuk aku beli 10.000. Oke, mari kita coba makan. Nih sapi lada hitamnya ya, lumayan ada banyak ini. Masih ngebul, tapi nggak apa-apa sebanding dengan suhu udara di kereta makan sini.
Oke, mari kita makan. Untuk yang kali ini lada hitamnya kuat banget sih sayurnya. Ini masih enak. Kerupuk. Standar kerupuk udang lah. Kita campur semua ya. Oke, sama nasi. Di kereta makan ini selain untuk makan juga tersedia musola ya teman-teman. Nah, kalau mau wudhu ambil sandal di sini, kalau misalkan pakai sepatu, dan wudhunya di sebelah sana. Nah, di musolanya. Ya cukup sampai 2 orang. Perjalanan kereta api Harina sampai di stasiun Pekalongan jam 15.13 awal 2 menit. Penumpang yang turun di sini lumayan nih. Dan yang naik juga lumayan. Apa turun ini? Oh, kayaknya turun deh. Lumayan ramai yang turun di stasiun Pekalongan. Sebentar lagi kita akan melewati pinggiran laut. Nah, ini tanda-tandanya sudah mulai, yaitu PLTU Batang. Tanda-tanda sebenarnya itu selepas stasiun Kuripan ya. Jadi setelah ini ada stasiun, yaitu stasiun Kuripan. Nah, setelah stasiun Kuripan itu kita melewati pinggiran laut persis.
Ini kita berjalan langsung di stasiun Semarang Poncol. Ini perhentian untuk kereta-kereta kelas ekonomi dan beberapa campuran. Sedangkan ada stasiun lain, stasiun Semarang Tawang, untuk perhentian kereta-kereta kelas atas Argo, full eksekutif dan beberapa campuran. Untuk kereta api Aruna masuknya di stasiun Semarang Tawang ya. Ini ada langsiran kontainer pakai lokomotif bekas lokomotif merah ini teman-teman, 010402 ya, ketutupan. Ini kita tiba di stasiun Semarang Tawang jam 16.18 awal 5 menit. Wow, di sini tuh jadwal berhentinya udah lumayan lama ya, sekitaran 8 menit, ketambahan 5 menit jadi 12 menit di sini. Ini ada rangkaian apa ini? Argo Muria sepertinya. Oh ya benar. Dari Semarang Tawang tujuan akhir Gambir yang akan berangkat sekitaran jam 5 sore. Oke, sampai di stasiun Semarang Tawang. Lihat penumpang yang turun banyak teman-teman di sini, dan yang naik juga nggak kalah banyak. Jadi memang benar-benar membantu nih ya hari pagi ini. Terlebih ini juga arus mudik juga sih, makanya rame penumpang. Kereta api Argo Muria yang masih pakai eksekutif new image, tapi sudah ada calon rangkaian barunya sih, tapi masih satu trainset. Sabar dulu ya. Ya setelah lebaran mungkin ganti rangkaian kereta api Argo Muria ke stainless steel new generation. Tepat pukul 16.30 kereta api Harina berangkat kembali dari stasiun Semarang Tawang. Oh, ternyata di Semarang ganti lagi, berarti 2 kali ganti kondektur ya, di Cirebon sama di Semarang. 3 kali kondektur sekali perjalanan. 1640. Bagi siapa yang kedapatan merokok, akan kami turunkan di stasiun pemberhentian berikutnya. Kami informasikan pula, bagi pengemudi yang kedapatan dengan sengaja memperoleh perjalanan atau turun tidak sesuai dengan tujuan yang tertera pada tiket, akan kami turunkan di stasiun terdekat dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kami menghimbau untuk selalu menjaga barang pribadi milik Anda, karena segala bentuk kehilangan maupun kerusakan bukan tanggung jawab perusahaan. Terima kasih atas Oh, kayaknya mau dibuat tripod tuh stasiun berhubungnya. Mau diaktifkan lagi tripodnya buat kontainer di situ. Mungkin yang mana? Ronggo Kargo, Ronggo Warsito itu udah penuh, dialihkan di situ. Lepas Semarang langsung gaspol lagi. Oh ya, ini tadi sekitaran Alas Tua, lepas Alas Tua. Lampu di dalam kabin dinyalakan ya, karena sudah mulai sore juga, mulai gelap. Nah,
12.13, terlambat 5 menit kereta api Harina sampai di stasiun Ngerombo. Dan sepertinya akan langsung berangkat kembali. Nah, di stasiun Ngerombo yang unik ini, gudang desain perkereta apian yang isinya sarana unik. Ada lokomotif CC300, sarana langka, lokomotif buatan Indonesia yang hanya 3 unit ya di Pulau Jawa ini. Nah, itu di sana lagi terparkir, digunakannya hanya di waktu-waktu tertentu dan kereta kedinasan dan lain-lain. Ini persiapan berangkat kembali. Cepat banget karena memang telat keretanya. mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Kami informasikan kembali, saat ini telah memasuki waktu azan maghrib. Kami atas nama PT Kereta Indonesia mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekarang jam 18.12, kereta api Harina sampai di stasiun Cepu, Kabupaten Blora, awal 1 menit ini ya. Jadi yang tadinya kita terlambat di sini lebih awal dan berhenti hingga pukul 18.18, masih kurang lebih 6 menit lagi. Nah, di sini ada beberapa penumpang yang turun tapi nggak banyak. Dan dilakukan isi air toilet juga di sini. Nah, stasiun Cepu ini batas paling timurnya Daop 4 ya. Terus juga perbatasan provinsi. Nah, di sini Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Setelah ke sana itu ada jembatan Sungai Bengawan Solo. Lepas jembatan itu sudah masuk Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini bahkan sampai ngembun. Wow, saking dinginnya. Tapi dinginnya tuh di ujung belakang aja, ujung depan tadi pas aku kereta makan nggak terlalu dingin. Oke, ini kita berangkat. Sekarang kereta api Harina berangkat dari stasiun Babat. Nah, dari tadi itu keretanya telat-telat terus ya, dari stasiun Bojonegoro sampai Babat ini. Berhentinya cuma 1 menit. Pengen keluar tapi cuma bentar, nggak kayak Cepu tadi kan lebih awal gitu. Ternyata banyak juga yang turun stasiun Babat ini.
Oke, perjalanan kereta api Harina sudah sampai di stasiun perhentian terakhir, stasiun Lamongan. Di sini banyak yang turun teman-teman, bahkan di ekonomi premium 1 ini cukup banyak yang turun di stasiun Lamongan ini. Nah itu, akhirnya ini tepat waktu. Sebelumnya itu telat, sekarang tepat waktu, malah lebih awal 1 menit. Oke, perjalanan kereta api Harina sudah diberangkatkan dari stasiun Lamongan, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, tinggal 1 stasiun lagi. Nah, jadi untuk review selama perjalanan dari Bandung hingga sekarang ini, ya seperti yang aku utarakan di stasiun Cepu tadi, AC-nya dingin selama perjalanan. Terus untuk kondisi rangka itu nggak terlalu berisik dan nggak terlalu berguncang juga. Ya mungkin di beberapa kota saja. Nah, dengan harga tiket sekitaran 350 ribuan untuk kereta api Harina dari stasiun Bandung ke Surabaya, apakah worth it? Nah, jawabannya ya dengan tentu worth it sih. Untuk jadwal yang pagi, ini sampai Surabaya sekitaran jam 8 malam, dari Bandung sekitaran jam setengah 10. Nggak terlalu pagi, masih cukup oke lah untuk perpergian. Dan nggak terlalu siang juga, sampai Surabaya masih sekitaran jam 8 dan nggak terlalu malam. Dan perjalanan kereta api Harina pagi ini juga cukup seru karena kita menyusul 3 kereta sekaligus, yaitu kereta api Cakrabuana dari Jakarta ke Cirebon di stasiun Haur Gelis, kemudian Tegal Bahari dari Pasar Senen ke Tegal, dan kereta api Erlangga dari Jakarta ke Surabaya. Yang dimana Erlangga itu mungkin sekarang masih di Cepu, sampai Surabaya itu 2 jam di belakang Harina, saking banyaknya kereta api Erlangga itu menyusul kereta api. Terus juga tadi di stasiun Cikampek kita mengalami proses pindah arah dan ketemu banyak kereta juga. Apalagi sekarang sudah musim liburan lebaran ya, jadi ada beberapa kereta tambahan juga. Selain kita menyusul kereta, karena kita perjalanannya pagi, jadi panorama yang didapat dari jalur lintasan kereta api Harina ini juga lumayan lengkap lah ya. Dari arah Bandung ke Cikampek kita menikmati pemandangan Berliga-ligu di antara Padalarang hingga Purwakarta, kemudian melewati terowongan Salasaan, Jembatan Cisomang dan lain-lain. Terus setelah Pekalongan hingga Semarang, kita menikmati pemandangan pantai utara Jawa dengan waktu tempuh 10,5 jam. Harina pagi ini menjadi yang tercepat untuk kategori kelas ekonomi. Misal teman-teman pilihnya kelas ekonomi premium ya, ini ekonomi tercepat dari Bandung ke Surabaya dengan waktu tempuh hanya 10 jam 35 menit aja. Yang dimana kereta api Mutiara Selatan, karena lewat jalur selatan yang dimana ada beberapa batas kecepatan akibat jalur yang berliku-liku, waktu tempuhnya itu sekitaran 10,5 jam lebih, pokoknya 10 jam 45 menit kalau nggak salah, hampir 11 jam. Selain itu juga perhentian kereta api Mutiara Selatan aku rasa juga lebih banyak dari kereta api Harina ini. Apalagi kereta api Pasundan itu sekarang masih sekitaran 14 jam teman-teman, nggak berkurang Pasundan itu. Ya, menurut teman-teman gimana? Kalau menurutku sih worth it. Itu juga tergantung dari persepsi teman-teman juga sih. Oke, dari aku sih seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, kita siap-siap untuk turun di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, kurang lebih sekitaran 20 menit lagi. Oke, kita siap-siap dulu. Kereta api Harina akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar dalam rangkaian kereta. Oke, jam 20.09 awal 1 menit kereta api Harina sampai di tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, akhirnya setelah 10,5 jam perjalanan sampai di tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Aku masih lanjut ke Mojokerto, naik Sancaka, nambah 60.000 sih, tapi gak apa-apa lah. Pengen ngerasain Harinanya ini aja sih. Dan ini di sebelah kanan ada kereta api Sembrani yang akan segera berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Gambir. Oke teman-teman, rasanya cukup untuk perjalanan kali ini. Aku closing di sini aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Trip kereta api Harina dari Bandung ke Surabaya full trip
di kelas ekonomi premium yang menurutku worth it. Kereta ekonomi premium termurah dan tercepat dari Bandung ke Surabaya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini lihat penumpang yang turun dari Harinah, rame. Udah musim liburan ya.